Pengen Jokowi cepat istirahat atau gimana? Iya kan setelah periode keduanya ini berakhir, Pak Jokowi memang akan dan harus beristirahat. Kalau ini bukan bermaksud untuk menjatuhkan Mas Kaisang, seharusnya saya juga mendesak yang lain-lain. Oke, ini mantap juga ya. Ini menarik ya menurut gua adalah ternyata selevel Bang Uki ya yang memang sudah merasakan politik internasional juga lewat pendidikan. Bisa baper hanya dengan kata-kata. Pilkada bos. Karena yang ini Orang kritik-kritik istana. Jokowi, dia bantunya Kim Plus juga di Oke, hari ini kita di Retorika Show kedatangan dua bintang tamu nih Gam. Iya. Yang Ini pertama, senior junior ya. senior dan junior. Kita sama-sama junior. Mas Uki ini kan sekarang udah jabatannya udah punya ya jabatan sekarang. Orang istana. Oh. Siap. Iya, ya. Orang istana sama orang yang sering nyebarin DFK. Ini orang istana sama orang yang sedang berusaha masuk istana. Bukan masuk membubarkan istana. Berusaha kerja di istana. Itulah kira-kira artinya ya. Ngaco itu ngaco. Dan Firdian dan Bro Dedek Prayudi. Siap. Selamat datang. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih. Sebelum kita masuk pertanyaan yang nembak-nembak, kita opening dulu pertanyaannya. Lu kenapa sih nggak suka banget sama Jokowi? Waduh. Opening gitu ya? Iya, lu kenapa? Kenapa? Ada Ada Mas salah? Uki nih sekalian nih. Iya. Sampaikan aja gitu loh. Justru gue orang yang rutin ngeliat tweet-tweetnya Bang Uki. Oke. Gitu. Dan semakin gue lihat semakin Jokowi ini pantas untuk tidak disukai gitu. Tidak disukai? Iya. Karena apa yang gue lihat, ya sebenarnya kan ini bukan personal ya. Bagi gue ke Presiden Joko Widodo ini bukan kritik personal. Jadi kalau ada orang bilang dia, bahkan gue jarang nyentuh soal dia nggak suka baca buku gitu ya. Itu bagi gue itu habit pemimpin sih memang, tapi personal lah. Gue lebih seneng gimana dia nge-treat partai politik itu jatuhnya dengan menyandra, gimana dia nge-treat kritik publik, ya dan seterusnya. Ya, itu aja sih. Jadi gue melaksanakan tugas gue sebagai warga negara. Itu mengkritik, mencintai negara, mengkritik gitu bos. Oh, jadi sebenarnya lu nggak benci sama Jokowi secara personal, lu cinta Jokowi. Gue cinta Jokowi makanya kita mengkritik Jokowi. Oh, tapi sebagai presiden lu kritik. Betul, kalau bisa Pak Jokowi, gue saking cintanya kalau bisa Pak Jokowi segera istirahat, balik ke Solo. Ini sarkas juga ya barang ini ya. Enggak. Kalau Mas Uki gimana Mas? Pengen Jokowi cepat istirahat atau gimana? Iya kan setelah periode keduanya ini berakhir, Pak Jokowi memang akan dan harus beristirahat. Karena satu, konstitusi nggak mengizinkan beliau untuk maju ke periode ketiga. Kedua, memang beliaunya sendiri juga pengen istirahat. So, nggak ada alasan untuk Pak Jokowi untuk nggak beristirahat. Kalau yang DPA gimana Mas Uki? Apa itu Dewan DPR? Pertimbangan Agung Iya, yang isu-isu mantan penasehat presiden. mantan presiden itu. Ini kan sekarang masih digodok di level DPR, ya. Kita nggak tahu ya apakah ini akan menjadi undang-undang apa tidak. Tapi kalaupun ini menjadi undang-undang, kemudian DPA ini menjadi ada, kita juga nggak pernah tahu nama yang akan muncul ini siapa, gitu. Nah, kalau misalnya pun nama yang akan muncul ini adalah nama-nama yang familiar, satu hal yang kita harus tahu ya bahwa nama tersebut nggak akan sepowerful itu kok, gitu. Karena DPA ini ya kasarnya adalah pemberi nasihat, ya, yang dimana mereka itu dilindungi oleh undang-undang dalam kaitannya dengan bahwa mereka itu berada di posisi yang sejajar dengan lembaga tinggi negara. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan soal itu, dan itu tidak menjadi jembatan untuk seseorang, katakanlah Pak Jokowi ya, dia mengextend kekuasaannya yang dalam hal ini yang tadinya presiden menjadi DPA, kemudian ketika dia menjadi DPA dia menjadi berkuasa lagi, apalagi kan kalau kita mengatakan bahwa Pak Jokowi apabila menjadi DPA dia akan berkuasa lagi, ini seolah-olah kita sedang meremehkan Pak Prabowo yang sebenarnya memiliki banyak sekali hak prerogatif sebagai seorang presiden. Jadi nggak ada masalah kok dengan DPA, dan ini nggak ada hubungannya dengan apakah Pak Jokowi akan pulang ke Solo apa enggak. Tapi Pak Jokowi akan pulang ke Solo seperti apa yang beliau inginkan. Mas Uki ini kalau ngomong menjubir banget ya. Nyubir. Standarnya ada bos. Itu gua teratur gitu. Teratur. Kayak udah disiapin jawabannya mantep ya. Benar di briefing. Ini nggak di briefing ya, jangan seolah kita nanti dukung Bang Uki. Ini kita puji justru. Kita puji. Dan terakhir gue liat video TikToknya Firdian juga. Ini mengkritik ketumnya Mas Uki. Oh betul, baru banget ya. Gak suka banget ini. Tadi sore. Karena pakai baju Putra Mulyono. Kan sebenarnya nggak ada yang salah sama tulisan itu. Apa masalahnya? Tapi kenapa lu seolah-olah ada masalah gitu loh? Coba jelaskan Firdian, silakan. Iya. Pertama, gue nyambung sama Bang Uki tadi ya. Satu,
gue rasa masyarakat sipil udah banyak inilah nggak percaya ketika Jokowi bicara A akan jadinya A. Kenapa tadi kita pertanyakan Jokowi akan extend ke kekuasaannya? Jokowi pernah nge-state gak dia bakal kembali ke Solo? Nge-state. Saya akan kembali ke Solo beristirahat gitu dia ngomong. Tapi kan kalau menurut Ben Bland peneliti Australia, Jokowi ini man of contradictions. Apa yang dikatakannya? Cara membaca negara ini sederhana. Dengar kata Jokowi dan lihat sebaliknya. Memperkuat KPK, KPK yang dibunuh, akan kemudian menciptakan lapangan pekerjaan, justru 10 juta Gen Z menganggur, akan anak yang nggak mau maju, anak RT maju, dan lain sebagainya lah ya. Jadi menurut gue itu statement Jokowi pun perlu kita kritisi. Dan jadi bahaya emang kenapa kalau Jokowi extend? Bukankah politisi fine-fine aja kalau extend kekuasaan? Sebenarnya fine-fine aja. Tapi yang jadi bahaya itu adalah ketika Jokowi justru tidak diberikan ruang oleh publik gitu ya untuk diadili dan dievaluasi. Nah ini nyambung sama video terakhir gue soal Kaisang. Kaisang itu oke lah, dia berusaha lagi nunjukin kalau pemuda masuk politik itu bisa banyol juga. Dan gue nggak ada soal masalah selera gaya kepemimpinan dan branding dirinya. Dia punya pot Kaisang bagus, sering di roasting dia tetap tertawa, pakai efek-efek geter apa, fine-fine aja. Dia juga pernah pakai kaos pecinta Samsul Indonesia, fine-fine aja gitu. Bagi gue waktu itu mungkin Mas Gibran lagi kecele aja tongue slip gitu, sehingga harus ngomong asam sulfat ya. Nah, tapi case yang ini, Putra Mulyono ini menurut gue, oh ini udah agak lain ini. Kenapa? Ini nunjukin sisi kekuasaan kita, udah tone deaf betul. Tone deaf sederhananya ya teman-teman, intinya udah gak empatik sama apa yang masyarakat keluhkan. Kenapa yang kali ini beda sama kemarin-kemarin? Sederhana. Sekarang posisinya Bro Ketum PSI ini, dia belum tuntas di KPK soal gratifikasi jet pribadinya. Bukan hanya belum tuntas, dia datang ke KPK itu terlambat. Ngilang dulu kan sampai berita Kaisang dicari, Kaisang hilang gitu. Sampai kemudian datang ke KPK pun bergerombol. Beda betul apa yang ditunjukkan oleh misalnya oleh Anies Ahok ya, datang sendirian simbolnya gitu. Kaisang datang dengan quote-unquote babysitternya gitu, kalau di X banyak yang bilang kayak gitu. Jadi sekarang dan posisi dia di sana pun masih ngelesnya adalah nebeng. Tapi kan emang dia Putra Mulyono. Nah benar. Yang sekarang justru jadi kritik terbesarnya adalah kemarin kalimat kata Mulyono ini banyak sekali pendukung Jokowi yang tidak suka. Dianggapnya nggak sopan pakai kata-kata Mulyono dan seterusnya. Tapi sekarang justru dijadiin sebagai alatnya Kaisang misalnya untuk bilang bahwa enggak kok, kita fine-fine aja. Nah, PR banget kita fine-fine aja itu. Kenapa? Karena kalau gue jadi Kaisang ya, pemuda yang masuk politik, dapat posisi sebagai ketua umum partai, gak selamanya lah lo perlu banyol. Tunjukin sikap serius gue lagi ada dalam masa investigasi, lu kembali nyari gue akan bertanggung jawab. Dan gue gak mau tone deaf, lu banyak mengkritik gue gak mau terlihat sosok savage dan juga sosok meme. Yang jadi kesukaan bocil-bocil meme ini kan buat jadi jerak-jerukin dengan pakai Putra Mulyono. Enggak, gue mau serius dulu. Nanti masa ini selesai, gue akan kembali dengan citra gue. Dan bagi gue ini soal politik itu kan bukan cuma soal kebijakan undang-undang, tapi soal body language. Dan kalau dia begitu, lo akan puji. Kalau dia bilang begitu. Iya, puji. Jelas, objektif. Lo kan dibuat di TikTok lu memuji beliau kalau Memuji beliau. hal yang pakai standar itu. Betul. Ya, poin gue kan masalahnya gini. Ini bukan soal Putra Mulyono, ini satu hal lah Putra Mulyono, tapi ini soal kompilasi tone deaf-nya keluarga Mulyono. Bagaimana istrinya Kaisang, orang lagi aksi besar-besaran, bos, seluruh Indonesia peringatan darurat, dia foto jet pribadi, beli roti 400.000, nyokapnya Kaisang di Makassar joget-joget, dan di luar di Makassar itu mahasiswa lagi aksi, ada sniper bos di atas gedung. Dan di hari itu juga bokapnya Kaisang lagi rapat bahas tambang sama ormas. Kakaknya Kaisang mungkin lagi main kaskus kali, lagi bersih-bersihin digital gua. Oke. Kasih kesempatan dulu. Oke. Soal kaskus tuh masuk itu. Belum. Tapi singkat langsung gue gitu. Sebelum langsung situ kita kasih Pak Oki pembelaan dulu. Pembelaan apa? Soal Kaisang ini ngebanyol tone deaf gitu. Iya. Iya, oke. Ini kan erat kaitannya dengan yang dianggap beliau itu apa ya namanya ya, nggak sensitif ya. Dengan jet pribadi, atau kemudian seolah-olah bermasalah dengan hukum ya, gratifikasi dan lain-lain. Tapi harus
kita ingat lagi ya satu hal, bahwa hukum itu adalah nilai yang universal. Ya, hukum itu nggak tunduk pada sekat-sekat politik partisan. Hukum itu tidak memihak kepada aktor politik tertentu. Gitu. Nah, kalau kita misalnya sekarang melihat Mas Kaisang, ya, Mas Kaisang saat beliau katakanlah dalam tanda kutip didesak ya, walaupun saya nggak bisa menjamin apakah beliau ke KPK karena didesak atau bukan. Tapi ketika ada yang mendesak ya, Mas Kaisang harus secara swadaya, secara sukarela ya mendatangi KPK untuk melaporkan apakah ini gratifikasi atau tidak ya. Dengan atau tanpa itu ya, kita nggak tahu dengan atau tanpa itu yang mana yang benar, tapi yang jelas Mas Kaisang datang ke KPK ya. Nah, kalau saya ya menilai orang-orang yang menuntut itu karena nilai yang universal tadi, karena nilai yang bebas nilai tadi, ya. Ketika Mas Kaisang sudah datang ke KPK untuk melaporkan apakah ini gratifikasi atau bukan, kemudian saya harus melihat lagi, yang melakukan itu kan bukan hanya Mas Kaisang, ya. Di situ ada Ibu Megawati. Di situ ada Prof. Mahfud MD, di situ ada Mbak Puan Maharani, di situ ada Pak Anies Baswedan. Ya. Kalau ini bukan bermaksud untuk menjatuhkan Mas Kaisang, seharusnya saya juga mendesak yang lain-lain untuk datang ke KPK secara jantan dan melaporkan apakah ini gratifikasi atau bukan. Gitu. Itu kalau memang landasannya adalah nilai yang bebas kepentingan tadi. Nilai yang universal tadi yang tidak tersandra oleh sekat-sekat kepentingan politik. Tapi kalau kemudian itu hanya berhenti di Mas Kaisang, ya, kita patut melihat lagi ke belakang. Ya, kita patut melihat lagi ke belakang. Ada apa ini? Kenapa ini keluarga Jokowi begitu diserang bertubi-tubi? Gitu. Apakah ini karena sakit hati? Kalau memang ini karena sakit hati, gini, negeri ini terlalu besar. Ada 270 sekian juta rakyat Indonesia yang digantungkan oleh pemimpin bangsa ini, ya. Sehingga urusan-urusan baper-baper kala pemilu itu janganlah ya untuk dijadikan main topik atau trending topik di negeri ini. Masih ada ya ke depan makan bergizi gratis ya yang seharusnya itu yang disorot. Masih ada ke depan ya program revitalisasi sekolah yang di era Pak Prabowo ini akan menjadi program revitalisasi sekolah yang paling besar sepanjang negara ini berdiri. Ya. Atau masih ada program KIS, Kartu Indonesia Sehat untuk anak-anak yang sekarang ini akan dimulai. Sebelumnya nggak pernah ada. Nah, perdebatan kita itu cenderung kepada menjerumuskan atau menjatuhkan tokoh-tokoh tertentu yang saya pikir oke, kalau misalnya ini karena nilai universal harusnya nggak berhenti di Kaisang dong. Harusnya ini masuk juga ke Prof. Mahfud MD. Harusnya ini masuk juga ke Ibu Megawati. Harusnya ini masuk juga ke Pak Anies Baswedan. Tapi kenapa ini nggak masuk ke sana? Gitu. Jadi kalau saya menjadi aktivis ya, saya sekarang ini nggak sedang menuduh aktivis ini pada partisan ya. Tapi saya memberi saran bahwa gini loh, Mas Kaisang ini udah punya goodwill untuk mendatangi KPK ya. Sedangkan selama ini kita sudah menganggap bahwa pejabat bahkan yang masih berkuasa ya, masih berkuasa dalam hal ini misalnya Mahfud MD ya, Prof. Mahfud, atau kayak Mas Kaisang deh, kerabatnya orang yang berkuasa yang dalam hal ini adalah Ibu Megawati, yang dimana beliau adalah ibunda dari Ketua DPR RI ya, juga menggunakan atau menumpang pesawat jet pribadi. Harusnya ini yang kemudian didesak untuk laporkan juga ke KPK. Supaya apa? Supaya dunia politik kita ini kemudian naik pangkat ke norma yang lebih tinggi lagi yang sudah dicontohkan oleh Mas Kaisang. Jangan orang yang sudah mencontohkan ini yang kemudian dihajar habis-habisan terus. Saya pikir narasi mendesak-desak ya, kemudian terus menyalah-nyalahkan. Ini bukan soal nilai. Ini adalah soal politik partisan aja sih. Begitu.
Berarti emang ada agendanya itu. Oh iya. Gini, bro, kalau boleh Lu ada dikit agenda ya. Lu agenda nggak lu? Ya kenapa lu hanya ngomongin itu terus? Kenapa lu nggak ngomongin sesuatu? Karena Pak Anies. Lebih, Iya Pak Anies. ayo Pak Anies. Pak Anies kampanye naik pesawat jet. Nah, ini kayak. Pertama, ini dua hal ya. Kenapa akhirnya Bagus juga bukan- diskusi ini ya. Bukan hanya gue ya, tapi banyak masyarakat sipil mengkritik Kaisang nih, bro. Kaisang secara spesifik ya. Soal pesawat jet lah. Iya, pesawat jet. Pertama soal responnya dulu. Kalau memang misalnya dari awal Kaisang merasa tidak bersalah, seharusnya dia menunjukkan sikap. Gak usah dilama-lamain, gitu ya, gak usah ngilang dulu. Gak usah mungkin harus panik. Dan yang kedua yang lebih menyebalkan adalah orang-orang sekitarnya. Yang bilang kalau misalnya biasa aja kali, masyarakat kita juga pakai pesawat jet, masyarakat mah naik pesawat jet. Pak Anies. Pak Anies masyarakat ya. Oh iya, enggak. Pertama responnya dulu. Maksud gue kenapa tadi kan spesifik agenda nih ya. Iya. Pertama adalah masyarakat mana yang naik pesawat jet setiap saat terus pakai harus bahasa nebeng. Ini kan maksudnya itu nunjukin ke publik bahwa ini ada yang jadi salah nih. Yang kedua adalah konflik of interest dengan Garena, dengan Shopee yang juga akhirnya bahkan terafiliasi betul ya. Ini kalau misalnya kita mau membaca secara apa ya, secara helikopter view deh. Bagaimana relasi misalnya spesifik Singapura dengan baru aja ekspor pasir laut atau sedimen itu, Ada teorinya berarti. yang mana kemudian menjadi keuntungan Singapura juga untuk memperbesar pulaunya gitu ya. Ini kan perlu dibaca lebih jauh daripada itu. Jadi ini bukan soal Kaisang naik jet pribadi terus kita dengkiri. Nah, masuk ke tokoh-tokoh lainnya yang kedua. Prof Mahfud nih tadi, Mahfud MD, Anies ya kan, terus Megawati. Oh ini kan jubir ini bos, jubir apa? TPN Ganjar. Ganjar banget. Kerasa lagi Nah, di debat pilpres. Nah, gue pengen ini. bilang, walaupun kemarin gue adalah jubir Ganjar, tapi tokoh-tokoh tadi bagi gue, kalau memang mereka bersalah, sepakat Bang Uki bilang, ya Bos, adili aja. Ganjar naik jet pribadi nggak? Ganjar naik pesawat komersial. Tapi mungkin pernah juga ya, gue nggak pernah spesifik. Tapi gini, poinnya ada tadi. Ini tuh bukan soal naik jet pribadi atau enggaknya. Ini soal teori konspirasi di baliknya gitu. Bukan soal konspirasi, ini soal gratifikasinya. Ini kalau kata Ya ada teorinya kan, nyambungnya kemana gitu. betul, ada kalau kata Bang Hasan sebenarnya gitu kan. Coy, konflik of interest atau siapa tuh yang ngomong dari istana? Jangan ada konflik of interest. Oh enggak, bukan, sorry. Anulir dari ketua KPK yang baru bikin pantun soal kalau cuman jualan pisang jangan berharap jet pribadi gitu. Dia bilang kan konflik of interest. Nah, ini bicara soal itu. Prof Mahfud bahkan dia nge-tweet kok. Dia nge-tweet apa jawabannya soal jet pribadi. Jadi menurut gua kalau misalnya dibilang dari pendukungnya Kaisang ya laporkan juga dong. Tangkap juga dong Megawati, Anies dan semua yang pernah naik pesawat jet politisi. Ya udah. Apa ruginya kita kalau misalnya mereka semua ketangkep, bagi gue gak ada soal. Tapi ini soal sikap peduli juga kan lu. Nggak peduli juga. Wih, ini Soal hukum universal kan ya clear. gue liatnya gini bos, anti feudalisme. Anti-feudalisme. Iya. Sebenarnya tuh kita Topik kedua nih, pengen Mas. juga gitu banget. feudalisme nih. Iya. gitu banget. Gua kan lihat Firdian nih aktivis. Lu di BEM kan karir lu berarti Betul. aktivis lah. Moncreng. Kalau masuk Ki ya sudah pecah telur lah. Iya. Udah politisi senior. Gaya. Enggak lah. Siapkan dah. Kenapa sih meski kalau di politik itu ada Kakanda, Gua nggak tahu. Gua aja nggak pernah melakukan itu. Nggak pernah. Kan Nggak pernah. dia kuliahnya di luar, bos. Cuman gue punya feeling kuat. Ini karena di dunia politik Indonesia yang sekarang itu banyak aktor-aktor politiknya itu ex HMI. Jadi di HMI itu kan banyak Kanda, Dinda. Jadi manggil senior itu adalah Kanda. Cuman gua sendiri adalah bukan atau nggak punya sejarah menjadi bagian dari HMI. Jadi gua sendiri nggak terbiasa dengan panggilan Kanda, Dinda. Jadi nggak pernah ngomong chief gitu nggak? Bang Uki tamatan luar negeri. Tapi maksudnya akhirnya ngikutin nggak kalau Oh, iya. ketemu chief gitu? Nggak pernah maksudnya? Enggak. Biasanya ya, kalau dia lebih tua, abang dah kayak gitu. Ya abangnya sama juga. Kalau ini sih Adinda. kita udah tahu teruji. Orang pasti datang, Pak Pres. Atau siap ketua, standar lah, standar. Kita ngelihat dia siapa ya. Kalau misalnya kurang lebih beliau itu secara pangkat kepolitikan itu setara sama kita, tapi umurnya atau usianya lebih tua dari kita, mau nggak mau pasti kan kita panggilnya abang. Jadi itu bagian dari panggilan doang atau memang ada Ya, sudah itu norma umum lah, manggil Mas, Abang atau chief sama aja. jauh lebih tua kita panggil Pak ya. Itu norma yang biasa aja sih di masyarakat ya. Cuman kalau misalnya sampai dengan Kanda, Dinda yang sudah sangat umum, gua pikir ini kayaknya ya, ini karena pengaruh HMI ya di dunia politik yang sekarang. Pengaruh culture ya. Ya. Tapi kalau misalnya di politik itu perlu nggak sih kita sedikit-sedikit menjilat lah gitu Mas Uki?
Apa itu makna menjilat Ya sih? kita bikin happy yang lebih senior lah, kita puji-puji dia dengan Izin tujuan. Firdian, kita nanya Bang Uki dulu, Ya, kan ya, senior. Enggak, misalnya kayak Pecah gini. telur. Misalnya kayak gini. Tadi gue panggil Bro Firdian lah ya. Iya. Ya. Biar ada nuansa Messi ya. Gue manggil nama itu kalau di depan kamera kesannya nggak menghormati. Iya. Gue selalu menghormati semua yang namanya partner diskusi lah, gitu ya. Bro Firdian, Mas Firdian. Tadi kan beliau membela Prof Mahfud, ya kan? Kalau misalnya gue adalah seorang buzzer dari kelompok yang dimana itu anti Prof Mahfud, pasti akan gue bilang dia penjilat, ya kan? Sama halnya dengan gue. Gue adalah orang yang pro Jokowi, pro Prabowo, ya. Dan ketika gue mengeluarkan argumentasi gue tentang pembelaan gue terhadap Pak Jokowi, terhadap Pak Prabowo, ya. Kemudian buzzer-buzzer yang tidak bisa mempertanggungjawabkan ucapannya, sikapnya di sosial media, anonim lah katakan kayak begitu ya. Memang nggak semua anonim, tapi banyak anonim yang kayak begini yang terorkestrasi. Itu kemudian akan bilang gue penjilat. Jadi vice versa. Jadi apa sih definisi menjilat ini? Jangan-jangan ketika kita mengkritik seseorang dan ada pendukung dari orang itu, maka si pendukung itu akan bilang kita pembenci. Atau sebaliknya, ya, ketika ada orang, ya, yang kita kritik, terus habis itu orang tersebut memiliki pendukung, terus habis itu kita disebut, ketika kita memiliki orang yang kita dukung, ya, kemudian orang tersebut dikritik, kemudian kita bela, kemudian kita disebut penjilat. Dan label penjilat, label pembenci, ini sebenarnya mengaburkan kita daripada diskusi substansi yang sebenarnya. Karena hanya beradu label aja. Pembenci, penjilat, ceboker, segala macam lah. Ya kebanyakan kan pembenci-penjilat itu kayak dia tuh nggak pernah pindah kubu gitu Mas Uki. Soalnya kalau orang yang bilang menjilat, dia pokoknya Jokowi bagus. Kalau pembenci berarti pokoknya Jokowi jelek. Padahal kan orang kan ada sisi baik buruk kayak nggak hitam putih gitu kan maksudnya. Iya itu betul. Setiap orang pasti ada sisi hitam putih. Ya. Dan tapi kalau dibilang nggak pernah pindah kubu nggak juga. Ya karena Pilpres 2024 ini adalah Pilpres yang paling kocok ulang. Gitu. Jadi ada yang tadinya mendukung Jokowi jadi nggak mendukung Jokowi. Malah sekarang kerjaannya maki-maki Jokowi terus setiap hari ya. Dan keluarga itu ada. Ya. Spill dong namanya Bang Uki. Ya. Kita nggak dukung Jokowi. Iya. Coblos dua-duanya dulu. Atau ada yang sebaliknya. Ya, yang dulu kerjaannya keras banget ke Pak Prabowo. Sekarang malah mendukung Pak Prabowo, saya sendiri contohnya kayak gitu. Jadi Pilpres 2024 ini adalah Pilpres kocok ulang gitu. Bahwa konteksnya adalah pecah kongsi atau rekonsiliasi, tetap ini di dalam satu payung yaitu kocok ulang. Kan betul ya? Jadi orang yang nggak suka melihat saya sekarang mendukung Pak Prabowo, dilihatnya, wah menjilat lidah sendiri katanya. Sebenarnya mereka juga menjilat lidah sendiri karena mereka dulu habis-habisan membela Jokowi, kemudian sekarang habis-habisan menghina Jokowi. Cuman bedanya adalah yang satu pisah, yang satu gabung. Kan begitu. Yang satu adalah pecah kongsi, satu rekonsiliasi. Kayak begitu. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya ini fenomena yang biasa-biasa aja. Di negara manapun juga kayak begitu ya. Ada yang pecah kongsi, ada yang rekonsiliasi. Tapi yang jelas cukup aja sih yang namanya emosi berlebihan ini terjadi di sosmed ya. Ini jangan lebih lah ya. Jangan deh. Karena pemilu 2019 ini saya agak trauma. Di Madura pemilu 2019 itu ada yang adu celurit sampai ada yang meninggal. Gitu. Mungkin awalnya dari ngomong penjilat lu, dari gitu kali mungkin awalnya. Enggak, karena kerasnya kontestasi itu sendiri ya. Jadi kontestasi itu bagus kalau dia punya tensi. Tapi kalau dia tensinya berlebihan, ini nggak sehat. Karena kayak begini, di alam demokrasi itu, jadi demokrasi itu adalah pesta atau pemilu itu adalah pesta demokrasi, sementara demokrasi itu adalah tempat di mana perbedaan itu untuk dirayakan. Semakin banyak warna, maka perayaannya semakin meriah, kan kayak begitu ya. Tapi ketika tensinya itu terlalu tinggi, perbedaan warna itu akan menjadi sumber perpecahan, dan itu nggak bagus. Itu nggak bagus. Kayak saya sama Firdian tadi, kita berbeda pendapat, fine, that is demokrasi. Gue boleh aja berbeda pendapat sama beliau. Tapi kalau misalnya ada orang yang menyumbat pendapat beliau sehingga dia nggak bisa berpendapat, gue adalah orang yang membela dia. Itulah demokrasi.
Gitu. Oh seniornya kalau mantap juga ya kalau ini Mantap ya. benar ya. Oh enggak senior ini. Lagi nih. Gak bisa kita bantah beliau ini kan. Nyampe ilmu kita. Gak sampai loh kita tinggi betul ini ya. Gimana Firdian? Apa soal apa? Soal dunia penjilat dan aktivisme Ya, nih. sebenarnya gini, gue Nyata itu kan. nyata. Gue ya, Woi nyatanya jelas. Nyata. iya, karena gue adalah orang yang Gimana juga- perspektif lu? Gue pengen dengar ya. Iya, Kita pengen dengar. pertama gue adalah orang yang sebenarnya cukup sangat geli ya ketika kultur organisasi Indonesia ini nggak jauh-jauh dari kalimat Sif, Tum, Pres, Jen, Bangda, Kakanda, Dinda. Itu bisa bikin kamus nih. Kalau di ada teman-teman Kamu sana ada Ustadz apa lengkap lah. Jadi kiri kanannya masing-masing punya Tapi lu tuh Gen Z ya? Gen Z bang. Oh, iya, oke, Dan oke, gue Gen Z original 2000 kalau yang Ya, ya, ya. Gen Gen Z Z itu original. biasanya emang lebih egaliter sih. Ya lanjut. Oh terima kasih. Ya. Pujian. Nah, kenapa? Tapi itu satu hal lah soal panggilan. Masalahnya yang menyebalkan, seringkali kultur feodalisme itu, jilat menjilat itu menjadi kultur seleksi. Kultur Jadi kalau cuman bahasa kasih sayang, siapa Bangda, Sif, gua menggelikan tapi ya udahlah, nggak ada dampak apa-apa juga. Masalahnya, seringkali kultur itu menjadi masuk ke dalam kultur yang dunia perseleksian. Jadi KPI. Jadi KPI. Siapa yang paling menjilat nih? Ketika mau milih untuk organisasi struktural atau mungkin tangan kanan atau mungkin rekan bisnis asisten apalah gitu apapun, ya. akhirnya ya nggak bisa bohong lah, banyak sekali ketika penilaian tapi ini orang attitude-nya kurang. Terus gue mencoba mendalam pas dengerin kurang nih apa nih maksudnya, apakah dia lagi interview ngerokok gitu. Ternyata kurangnya ya cuman karena Nggak sering memanggil. siap. Kurang. Dan itu kan terjadi bahkan sampai ranah akademi kita, manggil dosen nih kalau luar negeri mungkin pakai nama ya. Iya sih. Ya, Ternyata itu betul. I want to study bla 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 gitu ya. Kalau di Indonesia mohon izin Pak, mohon ampun, mohon Izin bro. Izin bro. Iya, jadi Iya sih benar. Easy bro, bener sih. bro. itu kan yang membuat menjadi chaosnya gitu. Dan ini nyambung ke politik juga gitu, sangat nyambung lah. Dan masalahnya lebih jauh lagi adalah tentu orang-orang segenerasi gue gitu ya, Gen Z ini, ya look up lah ke senior. Nah gimana kita nggak nge-look up orang menteri yang kada tangan kanan Jokowi ini juga melakukan hal yang sama. Raja Jawa ini bos, jangan main-main bos, ampun ini barang. Ampun, bos. Gimana kita ngerasa si kampret di sana bisa ada di sana, mungkin jangan-jangan dengan skill silat. Kita mesti belajar ini Pak. Iya, tapi kalau misal ngomongin sikap politik ya, menurut gue sih tadi ada yang gue sepakat sama Ugi, tapi ada yang berbeda juga. Oke. Jadi gini, misalnya kalau soal hal-hal baiknya gue sepakat lah ya, jangan sampai kemudian konflik pendapat tuh jadi konflik fisik Iya, dan lain iya. sebagainya, itu jangan lah. Dan satu hal loh, biasanya yang lebih menerima perbedaan pendapat itu biasanya politisi yang masih muda. Harusnya kan kebalik ya? Harusnya ya. Cuman yang ya mohon maaf ini abangda. Yang senior-seniornya baper banget. Perlu ada abangdanya dulu. Iya. Gue itu kan udah ngalamin ya catatan demokrasi, ALC segala macem. Ini yang senior ini misalnya perdebatan sengit kan, pas salaman begini. Gitu. Iya, yang muda-muda ini malah. Ini terjadi terakhir di apa? Silverster dan Rocky ini Gerung. Bang Rocky gitu. Itu kan abangda ya dua-duanya. Ini kan. Nah, dan tadi juga ngomongin soal pejabat ya, ada Iya. hal yang tapi gue tidak kurang sepakat dengan Bang Uki adalah misal soal gini, kalau bagi gue lu mendukung tuh gak ada masalah, namanya juga demokrasi ya, tapi ya gini sih, kalau definisi gue menjilat itu adalah lu tahu ini barang salah nih, tapi mungkin karena pekerjaan lo ya, gue sih masih agak mending nih kalau yang ngebela-bela mati-matian politisnya adalah tim sesnya. Mungkin karena lu profesional perlu dibayar untuk namanya tim sukses kan. Masalah ada masyarakat yang bos dia menang juga dapat apa sih, komisaris kagak, dapat kursi juga enggak, tapi lu menjelas seakan-akan ini tuar lu gitu. Misal tadi konteksnya, tapi misalnya soal politisi gini ya, kita ambil konteks politisi. Ada yang tadinya tadi case Jokowi Prabowo, ada yang tadinya pro banget Jokowi, kemudian sekarang maki-maki Jokowi. Baik, gue bisa dilihat dari dua kepentingan soal itu. Satu, mungkin dia memang tadi bosnya pindah gerbong, ikutan pindah. Ada. Tapi bagi gue ada juga yang kedua, dan banyak jumlahnya. Adalah orang-orang yang telah sadar dan akhirnya pengen berevaluasi. 2014
gue belum bisa nyoblos kala itu, tapi tentu sudah ngikutin lah berita-berita politik. Hati gue jatuh pada Presiden Joko Widodo udah jelas kala itu. Gimana enggak dia orang merintis. Tapi 2019 masuk periode keduanya berarti ya. Saking gue cinta Jokowi Prabowo, gue coblos dua-duanya itu. Gitu. Kenapa? Gen Z banget ya. Kenapa? Karena ya sudah ada perubahan dari dia. Bagaimana seorang yang kita sebut sebagai New Hope, sebagai Satria Piningit, sebagai seorang pembaharu dalam demokrasi Indonesia, berubah menjadi orang yang kala itu dia ikut menjadi bagian dari KPK yang terbunuh gitu. KPK yang menjadi PNS istana, ketuanya KPK waktu itu Firly pula gitu. Dilanjut 2020 ada Cipta Kerja Omnibus Law yang diaksian di mana-mana. Belum lagi dia mulai bergabung dengan musuh-musuh politik, ya bukan yang musuh politik, tapi musuh politik yang belum tuntas nih kasusnya, misalnya soal Presiden Prabowo gitu ya. Beliau hebat, gue harus akuin, tapi sampai catatan pelanggaran HAM beratnya itu tidak tuntas, ini akan menjadi selalu black note saja dalam dirinya gitu ya. Dan Jokowi dengan janjinya dulu mau nangkep penculik Wiji Tukul, menemukan Wiji Tukul, pelanggaran HAM tuntaskan, tapi tiba-tiba ngasih bintang ke Prabowo, bahkan ikut memenangkan dengan berbagai cara-caranya. Itu kan bentuk kayak, artinya orang yang tadi dukung Jokowi tadinya enggak, nah itu top. Bukan penjilat namanya, itu baru top, itu baru demokrasi. Tepatnya mungkin itu baru lu bersubstansi dalam demokrasi karena lu sadar yang kita dukung itu bukan orang, tapi nilai Jokowi yang tadinya adalah merintisnya, demokratisasinya, otonominya, keterbukaannya, sipilnya banget gitu. Kemudian dia berubah menjadi elit baru yang begitu kuat, menyandra parpol, dia bisa mempengaruhi keputusan MK, jelas polisi TNI ada di bawahnya, bahkan KPK menjadi alat mainannya. Siapa yang orang waras mana yang gak pengen pindah dari Jokowi gitu. Tapi kalau balik ke penjilat, di tempat lu di BEM tuh penjilat juga banyak isinya. Banyak teman-teman gue di sekitaran BEM-BEM ini. Teman-teman Firly adalah penjilat katanya. Betul. Nggak, tapi kan tadi lu bilang gini, kalau ada yang kemudian mendukung Jokowi terus pindah, itu baru top. Tapi kan yang bertahan bukan berarti tidak top juga kan? Loh iya. Iya kan? Tapi kan nggak salah juga berarti kan? Ya berarti ya nggak top banget, ya biasa aja. Nah, justru yang aneh itu adalah yang tadinya bilang ngasih awards bahwa Prabowo itu pembohong. Siapa itu? Kemudian Woi, ampun gua. siapa? Aduh, partai yang Gua paling sebagai muda host di juga dunia itu. Gua sebagai host juga gemeteran Pogi. Nah itu aneh itu kan, dari ngasih awards terus tapi ya, kata bahasa abang-da namanya politik dinamis. Pogi, time is yours. Apa tuh? Gua ditanya apa nih sekarang? Banyak banget poinnya tadi soalnya. Tadi kan ada yang lu setuju juga kan, Mas Uki kan, dari Firdian tuh soal masalah ya abangda itu diperlukan karena dia nih baperan nih kadang-kadang nih. Ya. Itu bagian dari KPI juga Mas Uki selama lu berpolitik nih. Bagaimana Sebenarnya enggak sih. Gua kadang-kadang gua lu aja atau manggil nama juga fine-fine aja sih. Jadi ini hanya semacam panggilan yang sifatnya spontan ya, bahwa misalnya dia lebih tua, Abangda apa kabar gitu. Dia yang gue maksud Abangda ini usia, let's say selisihnya tuh 20 tahunan kayak gitu. Dan kalau misalnya selisihnya cuma 2-3 tahun atau 4-5 tahun, gue akan manggil dia Mas gitu atau Bang, biasa kok. Atau misalnya dia jauh lebih senior dari selisih yang 20 tahun itu, gue akan manggil dia Pak gitu. Misalnya Fadlizon gitu ya, gue panggilnya Pak Fadli gitu. Atau misalnya Geis Khalifah deh, ya, yang gue sering ketemu. Kadang-kadang gue secara spontan manggilnya Bang Geis, kadang-kadang Pak Geis ya. Cuman yang jelas kalau udah kayak Anies Baswedan, gue pasti manggilnya Pak gitu. Atau Ganjar Pranowo, gue pasti panggilnya Pak. Kalau Prabowo gimana Mas Uki? Sama juga Pak juga. Gitu. Ini walaupun sebenarnya nggak ada semacam norma tertulis, ini cuman semacam panggilan aja secara spontan. Gua akan manggil Pak. Gua kadang kalau nonton Mas Uki di ILC apa di TV ya, kalau mau nyerang tuh pakai ada izinnya dulu, betul gitu Mas Uki kadang-kadang. Mohon maaf, izin Bang ya. Gua ini adalah seorang debater yang sebenarnya attacker. Penyerang. Iya. Tapi gua percaya bahwa seorang pemenang yang terhormat itu adalah orang yang menghormati lawannya. Jadi lu nggak bisa menjadi pemenang terhormat kalau lu menginjak-injak harga diri lawan lu. Gitu. Itulah pemenang yang terhormat. Gitu. Dan itu gue aplikasikan ke dalam ketika gue berdebat. Ketika gue berdebat ya,
nggak boleh ada orang yang ngerasa gue lagi nginjak-nginjak harga dirinya. Orang tersebut harus merasa bahwa gue walaupun berbeda pendapat, gue tetap menghormati dia. Gitu. Dan ketika gue menang, gue adalah pemenang terhormat. Ataupun kalau misalnya, kalau debat di TV itu kan nggak ada menang kalah, yang menilai itu penonton. Misalnya gue kalah pun, gue juga sebagai seorang yang kalah terhormat. Jadi soal panggilan itu sebenarnya itu cuman apa ya? Semacam norma yang gue tanamkan sendiri sih. Tapi begini, gue dulu S1-nya di New Zealand, ya, dan gue ambil ilmu politik. Di sana gue diajarkan teknik berdebat memang, gitu, secara formal. Jadi ini bukan karena gue masuk klub atau ekskul lah, gitu ya. Ini adalah mata kuliah yang dinilai untuk SKS. Kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi yang awal mulanya itu karena nilai, ya nilai sekolahan gitu ya. Lama-lama ini menjadi norma buat gue sendiri. Gitu. Jadi nggak mungkin misalnya ini pengalaman nyata ya. Gue sebut nama aja deh ya. Suatu hari perdebatan ini soal Pak Anies ya. Dan saat itu lawan debat gue adalah Bang Geis Khalifa. Dan saat itu gue memaparkan banyak sekali data soal rumah DP 0, soal OKOC ya, yang kemudian menjelma namanya berubah tapi ya kurang lebih sama lah gitu, yaitu Jakpreneur dan lain-lain. Setelah berdebat, itu gue bersalaman sama Bang Geis dan gue minta maaf kalau misalnya ada salah kata atau Bang Geis sakit hati sama gue kayak gitu. Jadi itulah nilai yang harusnya dianut ya. Di dalam diri setiap politisi gitu. Boleh nggak gue jawab tadi dari Firdan? Ini kita agak beda topik sedikit ya. Tadi itu soal Mas Kaisang ya, banyak banget kritiknya soal Mas Kaisang. Doyan. Belum semua lagi. Baru 10% kali itu. Ini yang membuat Mas Kaisang semakin kuat nih kritik Oh ini. gitu, masih ada sisi-sisinya kan. Iya. Gua kasih support nih, support Mas Kaisang. Iya tadi bagaimana aja ya? Kalau misalnya gue boleh di-remind lagi tadi. Misalnya. Kaisang nih Bang. Apa Soal Kaisang. Ada diskusi berdua aja kan kita pulang. Kaisang misalnya soal jet pribadi ya tadi udah kan Bang. Iya. Tadi gue ngomongin soal gimana PSI sempat beda sikap. Dan Oh sekarang iya. Soal beda sikap. Ini yang tadi mau gue tanggepin ya. Gue kayak gini ya. Gue buka ini rahasia dapur gue ya. Ini rahasia dapur gue. Eksklusif dong nih. tulis eksklusif. Waktu PSI baru saja mengumumkan ke publik ya melalui Sis Grace Natali bahwa PSI mendukung Ganjar Pranowo ya. Nggak lama kemudian terus gue dipanggil ya sama Bro Wamen Raja Juli Antoni. Ini gue sebut nama nih sekarang. Di suatu tempat lah gitu ya. Dan saat itu Bro Wamen nanya sama gue, bro, lu dukung siapa Pilpres? Gitu. Dan gue saat itu adalah wakil ketua umum relawan teman Ganjar. Ya. Dan gue ingat banget, bahkan saat itu ya, gue pernah berdebat membela Pak Ganjar melawan kader PDIP yang menjatuhkan Pak Ganjar. Kurang militan apa gua? Gitu. Dan Bro Raja Juli Antoni nanya ke gua, bro, Pilpres milih siapa? Gitu. Gue bilang, bro, kalau lu nanya gua, kita milih Ganjar. Tapi gua akan menolak kalau kita harus berkoalisi sama PDIP. Gitu. Dan seiring berjalannya waktu, dukungan gue terhadap Pak Ganjar masih berlangsung nih. Ya. PSI kemudian kedatangan tamu istimewa yaitu Pak Prabowo dengan jajaran Gerindra. Aku yakin yang melihat gue saat itu pasti bisa bersaksi bahwa gue nggak mau foto sama Pak Prabowo. Gue bahkan nggak mau salaman sama Pak Prabowo. Dan ya oke lah, ada orang yang bilang gue dibayar segala macam, simpen dulu ya pendapat itu ya. Gue masih pendukung Ganjar. Gitu. Pada waktu itu. Pada saat itu, ya. Pada saat itu Pak Prabowo di kantor PSI berbicara soal Indonesia mau nggak mau harus menjadi negara maju 2045. Kalau nggak mau
atau nggak menjadi negara maju 2045, maka Indonesia akan gagal memetik bonus demografi dan kita akan terjebak di middle income trap, gitu kan? Dan kunci untuk menjadi negara maju atau berhasil memetik bonus demografi adalah kita harus bersatu. Nggak sekalipun Pak Prabowo ngomongin soal koalisi. Ya. Pertemuan pertama, pertemuan kedua di Kartanegara, Pak Prabowo bilang ada sebuah negara, sebuah bangsa yang sumber daya alamnya melimpah, SDM-nya luar biasa, tapi pada akhirnya dia musnah dari peradaban karena elitnya saling berperang satu sama lain. Pertemuan kedua. Pertemuan ketiga, dia bilang, pada kali ini kita bisa aja berkontestasi dengan si A, si B, si C. Tapi nanti setelah kontestasi ini selesai, kita akan menjadi mitra dalam pembangunan nasional. Dan di saat itu saya baru mulai goyah. Pertemuan ketiga. Ya. Saya mulai berpikir, Pak Prabowo 2019 sampai 2023, saat itu 2023 ya. Ini Pak Prabowo yang keren banget. Pertanyaannya adalah, kalau beliau menjadi presiden, kita akan disuguhkan Prabowo yang mana? Prabowo yang 2019 sampai sekarang, atau 2019 ke belakang, yang kerjanya gebrak-gebrak meja dan marah-marah. Ya. Pertanyaan yang sama juga soal Pak Ganjar. Pak Ganjar memimpin Jawa Tengah keren, sebagai seorang person keren. Tapi kalau beliau menjadi presiden, apakah kita akan disuguhkan the best version of Ganjar Pranowo? Atau beliau hanya akan menjadi boneka partai politik? Kita semua tahu jawabannya. Semakin ke sini, Piala Dunia U20 dan lain-lain. Beliau ini Pak Ganjar semakin menunjukkan jawaban yang saya takutkan untuk terjadi. Itu puncaknya Piala Dunia tuh waktu itu tuh. Ya. Puncaknya tuh ya. Dan lu berubah pada akhirnya kan. Di bagian momen Piala Dunia Ya. tuh. Dan soal Pak Prabowo, ya, pertemuan keempat, beliau mengatakan, saya kalah dari Pak Jokowi. Saya salah. Saya belajar dari pemenang pemilu yang nggak pernah kalah pemilu. Bla bla bla, gitu ya. Bla blanya ini panjang banget. Bukannya gue ngeremehin omongan Pak Prabowo ya. Gue adalah seorang pembelajar yang sekarang gue masih kuliah. Oke? Logika gue, seorang pembelajar nggak akan mau jadi dirinya lagi seperti dia waktu belum belajar. Dia nggak akan mau jadi Prabowo yang dulu. Gue mantap pilih Pak Prabowo. Di situ. Ya. Jadi nggak bisa dibilang ya karena partainya menekan. Ya. Gue jujur aja, mantan host Cokro ya, ngundang gue ke production house tempat dia bikin film. Taulah siapa. Production house kan cuma beliau, Bang. Semua orang juga tahu. Semua orang tahu. Gue jujur aja ya. Dia bilang sama gue, Ki, lu keluar aja dari PSI. Karena dia tahu gue pendukung militan Pak Ganjar saat itu. Keluar dari PSI. Ini bukan soal Ganjar, ini bukan soal Prabowo, ini bukan soal Jokowi. Ini soal lu, Ki. Gue bilang, soal gue gimana, Bang? Ya soal lu. Gue kagum sama Bang Budiman, Mas Budiman Sujatmiko. Dia berhasil mencuri perhatian karena dia melawan apa yang menjadi titah partainya sehingga dia menjadi tokoh dan bintang. Kurang lebih seperti itu ya, karena diomongin orang segala macam. Dan ini bagus buat karir lu, untuk lu seperti itu, katanya. Gue bilang ini bukan soal Mas Budiman atau dengan segala hormat kepada Mas Budiman dengan pilihannya. Oke, setelah gue dibicarain orang 3-4 hari, terus apa? Bang, itu dia gak bisa jawab, itu baru soal karir. Belum soal yang pertimbangan gue tadi. Gitu. Dan di PSI, yang kayak gue, mengubah pada akhirnya penilaian kita itu banyak banget. Banyak banget. Belum lagi soal penghinaannya. Ya. Setiap orang itu lahir dengan harga diri loh. Gitu. Jangan nama kita PSI menjadi PSSI. Ya, jangan dengan kita mendukung dibilang kita mendompleng. Ketika kita sudah nggak mendukung dibilang kita mengkhianat. Gitu. Jadi begini, di politik ini kan ketika kita punya calon untuk dimenangkan, artinya kita yang membutuhkan dukungan orang lain. Bukan orang lain itu yang butuh untuk mendukung jagoan kita. Cuman karena kita arogan. Kadang-kadang seolah-olah persepsinya menjadi terbalik. Orang yang butuh untuk mendukung jagoan kita. Oke, ini mantap juga ya. Ini menarik ya menurut gua adalah
ternyata selevel Bang Uki ya, yang memang sudah merasakan politik internasional juga lewat pendidikan. Bisa baper hanya dengan kata-kata. Wih, ini Firdian ini nembak terus. Time is yours, silakan. Oh ini adalah, ya tadi Bang Uki lagi cerita perjalanan bagaimana akhirnya punya preferensi kepada Prabowo Subianto. Dan dari ceritanya banyaknya adalah soal bagaimana, ya betul politisi memang harus bernarasi dan itu baik gitu ya. Tapi bagaimana akhirnya Bang Uki jadi percaya dengan kata-katanya. Masalahnya gini bos. Kita kalau ngomongin soal Prabowo Subianto ini, atau gini deh, kita ngomongin siapapun soal pemimpinnya, kita nggak lagi ngomongin soal hanya preferensi personalnya. Dulu dia galak, sekarang dia joget, lucu banget, gemoy, opa gemoy gitu. Paten juga Firdian ini bos. Ada berapa banyak aktivis 98 yang hilang dan sampai sekarang tidak kembali. Emang Prabowo? Ya, ini yang ngomong ini loh, Dewan Kehormatan Militer sendiri loh gitu. Yang kemudian akhirnya memberhentikan Prabowo gitu. Dan tim mawar yang kemudian diadili juga, yang mengadili adalah yudikatif kita loh gitu. Ini bukan kalimat opini soal siapa dan siapa. Bahkan kalau mau ditarik lebih jauh, sudah banyak dokumennya. Dokumen dari Amerika Serikat ada, dokumen Komnas HAM dari tahun 98, dokumen Kontras. Poinnya adalah gini, oke, asumsikanlah memang Prabowo adalah, bahkan Prabowo sendiri pernah nge-tweet, betul saya pernah mengamankan kemudian mengembalikan. Masalahnya ini bukan cuma soal siapa yang kembali, siapa yang tidak kembali itu ada juga. Apakah cuman Prabowo, kan di sana ada juga Wiranto segala macam. Iya, semuanya adili lah. Itu gue nggak peduli ini cuma Prabowo atau siapa, semuanya adili dong, tegas. Dan ini namanya impunitas. Kalau dalam bahasa hukumnya ini impunitas. Jadi Jokowi, kenapa sih sebel sama Jokowi? Jokowi bukannya nyulik. Kenapa jadi disalah-salahin juga adalah pelanggar HAM? Karena Jokowi mengenabling impunitas tadi. Yaitu apa? Jokowi presiden, dia punya kuasa untuk melakukan banyak hal, tapi dia tidak, bukan hanya dia tidak menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi kepada Prabowo Subianto, tapi yang kedua adalah dia ikut mempromote, memberikan bintang. Dan itu hanya di zaman Presiden Jokowi ya, pada Prabowo diberikan bintang gitu ya. Kemudian memenangkan presiden gitu. Pak Prabowo baru bikin kutipan yang luar biasa sekali di pidato terakhirnya. Dia bilang, kalau saya sudah salah jalur, tinggalkan saya. Pidatonya Itu Terbaru. negarawan banget. Kalau kemarin wakilnya bukan Gibran sebetulnya. Dari awal Prabowo nerima Gibran sebagai wakil, dan wakilnya adalah hasil dari acak-acak konstitusi, nepotisme, harusnya Prabowo ditinggalinnya udah salah itu dia. Itu kan perspektif lu kan? Ya enggak. Ya maksudnya berarti Bang Gamal setuju nih ya kalau misalnya aturan diacak dengan ada konflik of interest. Gimana kalau yang terbaru yang dari MA tuh, yang pilkada ini? Nggak jadi. Maksudnya emang nggak jadi. Yang akhirnya Mas Pram bisa nyalon. Kan semua juga sama kayak MK itu kan sebenarnya. Tapi kan di situ nggak ada konflik of interestnya. Ini yang bilang bukan gue ya, yang bilang adalah Jimli Asidik, MK. Yang bilang bahwa Anwar Usman tidak boleh lagi ikut dalam putusan-putusan yang berkaitan dengan pilpres ini karena konflik of interest. Kalau Masalahnya Pak Iya. Prabowo itunya berarti. Ya tadi poin gue nih soal Prabowo terlepas dari itu lah ya. Tapi poinnya adalah ini soal seharusnya generasi yang baru nih, generasi muda yang baru berpolitik memang beda pilihan nggak apa-apa, nggak ada masalah. Pindah pilihan juga nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Tapi yang kita nggak boleh lupa itu bahwa di tiap pilihan kita mengambil itu ada catatan-catatan yang bagaimanapun tidak boleh kita lupakan. Jadi nggak apa-apa. Gue pun harus mengakui bahwa Prabowo adalah presiden terpilih. Bahkan berharap. Pertanyaannya, kok lu kritik berharap? Ya karena dia presiden. Itu aja. Gue lepas dari Prabowo siapapun karena dia presiden. Jadi gue sarjana ilmu pemerintahan. Jadi gue percaya terhadap lembaga negara. Dia presiden. Tapi perkara bahwa dia pernah punya berbagai catatan, bahkan mungkin terbarunya adalah food estate misalnya segala macam. Ya itu kan akan menjadi image masa lalu, akan menjadi prediktor di masa depan gitu kan kasarnya. Jadi ya coba deh sekali-kali datang ikut Kamisan, ikut aksi Kamisan, ketemu sama Bu Sumarsi dan sama teman-teman yang di sana lah, terutama mereka yang menjadi korban, keluarganya adalah korbannya. Coba kalian tanya seberapa hopelessnya betul ketika tahu Prabowo presidennya. Apakah karena Prabowo mengatakan hal-hal yang buruk? Enggak, tadi Prabowo negarawan dengan ngucapin kalimat yang tadi gue bilang. Masalahnya mereka berpikir
di zaman Jokowi aja nih yang dia tanpa dosa masa lalu, awalnya bukan anak siapa-siapa, nggak punya ikatan konflik of interest sama elit-elit dan jenderal-jenderal, aja bisa melupakan kita sebegitu cepat. Apalagi orang yang memang menjadi aktornya. Kalaupun bukan dalangnya bukan Prabowo Subianto, minimal dia adalah aktor. Dan ya ketika generasi baru berpolitik, bagi gue kita harus punya keyakinan kalau dukungan kita itu nggak lagi cuma bicara soal orang, tapi soal nilai historisnya dan nilai apa yang dia janjikannya gitu. Itu aja sih. Jadi menurut gue Oke. Udah berapa jam gitu? Bang? Kita masuk ke fase ketiga nih. Fase ketiga. Fase ketiga nih kita mau bahas pilkada, Bos. Karena Iyang ini Orang kritik-kritik istana. Jokowi, dia bantunya Kim Plus juga di Tangerang. mengakui gue. Ya kan? Betul. Lu support calon dari Iya, Kim Plus kan? gue support di Tangerang, calon Kim Plus. Tangerang Kota, Tangerang Kabupaten. Kabupaten Tangerang terbesar. DPT terbesar di Banten tuh Kabupaten Tangerang. Nah terus Apa pertanyaannya? Oke. Kota Tangerang aja, support Valdo. ngambek sih gitu. Iya, gue pengen pertanyaannya yang ini loh, yang menurunkan angka threshold 7,5% ini loh. Kenapa? Itu gimana tanggapan lo? Itu kan baik sebenarnya kan? Itu kan sebenarnya sama aja dengan MK menurunkan batas umur sama MK menurunkan batas threshold, sama-sama membuka kesempatan. Ini konteksnya sama-sama membuka kesempatan kan? Ya. Gimana menurut lo yang 7,5%? Calon jagoan lo lahirnya karena putusan itu atau Putusan emang itu, udah dari atau- awal? Dari awal. Oh udah dari awal. Oh dari awal nggak lawan ini Kim dia. Plus gue bilang. Nggak menikmati dia. Nggak menikmati. Kenapa lu mendukung Kim Plus? Ya karena Kan ini Personnya. partai-partai ini, Ini, juga nah, ini partai-partai pendukung Pak Prabowo. betul, makanya gue mau cerita dengan terang-terangan aja ya. Bagi gue sederhana sih. Sistem politik kita tuh memang bobrok banget. Seaneh itulah kalau gue boleh pakai kata seaneh itu. Oke, terus Di Aneh level apa? nasionalnya yang PDI bisa ribut sama yang Gerindra atau yang PDI bisa ribut sama yang Golkar, di Bantennya barengan. Kan kita ambil contoh Airin gitu. Di level nasionalnya Gerindra Golkarnya bisa sangat CS, tapi di level misalnya berbagai daerah Gerindra Golkarnya bisa. PDI dan PKS di banyak tempat merasa ideologi kita beda nih. yang berarti Satu bagus kiri, dong. satu kanan. Berarti kan Satu lagi adalah gabung misal di daerah Sumatera sana. berarti kan DPW punya kebebasan. Otonomi, iya, itu makanya Otonomi. kita bisa lihat dua faktor. Satu adalah, oh berarti DPW punya otonomi nih, menentukan siapa person terbaik di lapangan. Tapi yang kedua, ya clear, bahwa basis politik kita jangan pernah ngomong ideologi. Jadi kalau ada politisi ngomong ideologi, bohong. Ya udahlah, ini kan basisnya adalah soal. Berarti lu nggak berideologi ya artinya? Gue bilang politisi hari ini bang. Lu tunduk, lu tunduk dengan sistem yang nggak berideologi itu. Ya? Gue Politisi culture. sistem politik hari ini gitu. Apakah kemudian gua orang yang menolak pragmatisme yang too much ini? Tentu saja. Tapi apakah gua korban daripada sistem ini? Iya. Nggak, sebenarnya kalau gue boleh jujur ya, Lu berideologi Pak? ini bukan soal ideologi apa Oh enggak. silakan. Ini Tadi soal nanya gue gitu ya curang. ini soal lanskap politik. Ya, lanskap politik nasional dengan daerah belum tentu sama. Dan kita harus mengakui itu. Dan ini bukan hanya soal partai, tapi soal tokoh ya. Misalnya ya, di nasional ini yang lagi kenceng banget misalnya antara partai A dengan partai B. Ya. Tapi sebelum ini partai kenceng, Partai A, semenjak partai B ini gak enak pakai apa? Contohnya langsung. udahlah. Ini kita hanya menggambarkan konsep ya. Oh menggambarkan Ah. konsep. Tapi di level daerah, petinggi dari dua partai ini udah lama beradik kakak, katakanlah seperti itu ya. Dan ini sudah tertuang ke dalam banyak sekali keputusan politik mereka. Sehingga ketika di tingkat pusat partai-partai mereka ini clash secara kepentingan politik ya, di tingkat bawah mereka akur-akur aja. Dan ini hal yang biasa kok, hal yang biasa gitu. Jadi ini sebuah pendidikan politik ya untuk masyarakat ya, bahwa satu, memang yang namanya aspirasi politik itu nggak bisa dari atas ke bawah gitu. Tapi kalaupun yang bawah ini nggak selalu bisa mempengaruhi yang atas, setidak-tidaknya yang bawah ini nggak diganggu sama yang atas. Dan ini adalah hal baik kok. Gitu, ini adalah hal baik. Gitu, bahwa yang namanya demokrasi itu aspirasi nggak dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah itu namanya politik dinasti. Ya. Coba kan kita nggak politik dinasti. Gitu. Dan brother kita ini kan bagian dari sistem yang mendukung salah satu calon yang dimana sistem si calon itu tunduk dari sistem yang ada sekarang.
gitu. Dan ini sah-sah aja, semuanya itu sah-sah aja. Dan kalau kita berbicara Kim Plus itu bertekad untuk melanjutkan kemenangan Pilpres ke pilkada-pilkada di daerah-daerah gitu. Oh, lu mendukung Prabowo secara tidak langsung, Pak. Presiden terbaik Prabowo Subianto. Itu Jenderal. Abangda aja. Soalnya yang ngomong TKN Kim Plus. Tapi kan yang menjadi realita yang harus kita hadapin adalah lanskap politik di daerah itu nggak selalu sama dengan di tingkat pusat kayak gitu. Jadi yang bisa dilakukan oleh Kim Plus saat ini adalah kalaupun kita harus berpisah poros, tapi kalau bisa kita ciptakan all Kim final. Jadi Kim lawan Kim, yang menang akan Kim. Seperti kalau bulu tangkis misalnya kan, all Indonesian final, misalnya zaman dulu ya Susi Susanti dengan Mia Udina, ya kan, siapapun yang menang Indonesia kayak gitu. Jadi oke, gua sih bisa memaklumi ya apa yang terjadi dengan Bro Firdian ini. Berarti kalah cuma PDI gitu Bang ya kalau Enggak, kita nggak ngomong siapa yang kalah. Tapi di luar Kim PDI ya. tapi kita ngomong siapa yang menang. Oh, Ya. gitu. Kita ngomong siapa yang menang. Tapi gua nggak sependapat dengan katakanlah ini aneh, ini anomali kayak gitu. Ini adalah hal yang biasa kok sebenarnya. Kecuali yang anomali itu adalah ketika DPP pusat memaksakan lanskap yang sama ke daerah-daerah. Ini nggak boleh. Justru ini yang anti demokrasi. Karena aspirasinya bergerak dari atas ke bawah. Gitu. Kalaupun misalnya yang dari bawah ini nggak bisa terkonversi menjadi sikap koalisi ke atas, setidaknya yang bawah ini nggak diganggu. Kayak gitu loh. Jadi menurut gue ini fine-fine aja sih. Ah ini gue nyelak doang tadi. Silakan dilanjutkan. Ya. Ada perbedaannya. Berarti kan satu bilang bagus, satu bilang enggak. Iya. Soal masalah pusat sama daerah itu terpisah gitu kan. Sebenarnya bukan soal kalimatnya tadi benar kayak gue bilang poin pertama gue otonomi tadi. Berarti itu berjalan ya. Walaupun dalam praktek lapangan aduh kalau kalian Ini posisi lu sebenarnya dukung Kim Plus tapi pengen kritik Kim Plus. gini Gimana Pak, tuh? tadi kenapa gue bilang jadi anomali ya? Iya. Gue adalah warga Tangerang nih. 21 tahun gue hidup di sana gitu ya. Kabupaten lalu kota? Kabupaten. Oh Kabupaten. kabupaten. Oke. Gue tentu saja punya mimpi baik untuk membenahi kota gue. Karena gue percaya sebelum gue mencoba untuk memimpin negara, gue harus dulu menyelesaikan masalah depan mata gitu ya. Sebelum mimpi negara ada mimpi jadi presiden ternyata, Bos. Ada lah. Oke, lanjut. Harus kita punya Ada. sana kan. Oke, lanjut. Bagus dong. Bagus. Bagus. Kita dukung, Asal jangan support. Pakai narasi orang baik jangan ya. Ini masuk PSI Mas. Tapi dengan sistem politik hari ini, partisipasi misalnya orang-orang resah ya, orang-orang muda yang kemudian resah seperti gue gitu, mau terjun di kota-kota. Ya akhirnya kan, kenapa tadi gue bilang ada sebutan korban? Ya karena lanskap politiknya dibentuk oleh elit di pusat yang kemudian dilobi-lobi kemudian oleh elit wilayah atau elit DPD misalnya, DPO atau DPD. Jadi apa yang pengen gue katakan, apakah gue di atas mengkritik Kim Plus, di bawah gue menyetujui? Justru yang lagi gue sorotin adalah ini saking politik kita ini tanpa ideologi yang clear. Apapun cara kita untuk membenahi sistem hari ini, ya lu perlu dulu jadi bagian dari apa yang lu kritik hari ini gitu. Dan ini kan yang sebenarnya jadi tadi kenapa gue sebutnya anomali ya? Ya makanya kenapa nggak sedikit teman-teman kita yang tadinya adalah aktivis atau masih menjadi aktivis masuk partai kemudian ledek-ledekin Iya, gue sebel banget tuh. Iya, maksud gue Ini adalah masuk partai untuk ngeledekin partainya sendiri. Gua enggak ngeliat. Nah, poin gue Gak bisa dibantah. ya, adalah gara-gara sistem hari ini ya yang sudah dianggap begitu jelek gitu ya. Orang-orang yang katakanlah belum punya catatan hitam dalam politik, pengen masuk mencoba memperbaiki. Jadi semua orang skeptis. Ah, lu gabung sama aja kan. Nah, itu terjadi gue juga barusan kan. Sama aja. Bukan ngeledek orang masuk politik. Yang gue ledek itu lu dulu gaya lu begitu aja. Pas udah jadi lu begini juga. Iya. Enggak. Harusnya jangan diledek. Poinnya itu sih. Masuk mah enggak apa-apa, boleh dong masuk mah. Nah, even ketika dia masuk, ketika dia mulai ya beradaptasi dengan iklim politik itu nggak boleh diledek. Jadi kayak gini, gue masih ingat banget waktu itu. Kenapa nggak boleh? Gini, gua ceritain secara empiris ya, kronologis lah. Manik ya gabung Perindo, ya dibully, habis-habisan. Nggak bisa. Di sosmed. Bisa. Ya. Sebagai Presmawi. Ya. Temen beliau, temen Turun kerja. follower. Iya. Dan Perindo bisa dikatakan ini adalah partai yang quote unquote kompetitornya PSI partai gue, ya kan?
Harusnya kalau gue berbicara soal kepentingan gue atau partai gue akan ikut-ikutan ngebully Manik, ya kan? Lalu apa yang gue lakukan? Malah gue ngelawan bulian-bulian itu sampai gue akhirnya dibully juga. Kenapa gue lakukan itu? Karena kayak gini, anak-anak muda ini kan idealis. Setiap gue mengisi seminar di kampus-kampus, gue selalu bilang sama mereka, you guys please care for Indonesian politics. Karena apa? Karena kalian ini idealis. Kalau orang-orang idealis ini udah nggak care sama Indonesian politics, maka politik kita hanya akan diisi atau pergerakannya adalah pergerakan orang-orang yang nggak idealis atau pragmatis atau orang-orang yang culas atau orang-orang yang kotor gitu. Dan kalau bisa kalian itu nggak cuman care, tapi kalian masuk ke politik dong, gitu. Dan gue punya sebuah analogi kayak begini. Kalau lu ngelihat sebuah ruangan yang kotor dan lu nggak suka sama kotornya itu ruangan, pilihan lu dua. Ya. Pilihan pertama, lu bisa teriak-teriak dari luar, weh bersihin pojok sana, bersihin pojok sini. Kalau yang di dalam mau bersihin. Kalau yang di dalam mengambil keuntungan dari kotor-kotoran, lu bisa apa? Nah, cara kedua adalah lu bersihin tuh ruangan yang kotor. Dan langkah pertama untuk ngebersihin tuh ruangan yang kotor adalah apa? Lu masuk dulu ke ruangan yang kotor itu. Gitu. Nah, sama halnya dengan Manik. Beliau ini terkenal idealis. Beliau adalah mantan ketua BEM. Ya. Dan ketika beliau masuk ke politik praktis, bergabung dengan partai politik, apapun partai politiknya, walaupun dianggap kompetitor partai politik gua, terus dia dibully, gua akan bela. Gitu. Dan ketika kemudian ada orang yang masih agak segan sama gua, ya, tapi ikut ngebully Manik ya, bukan apa-apa bang, Manik kan sendirian, kalau dia masuk di sana, pasti dia juga terpengaruhi bang, katanya. Sekarang bayangin kayak begini, kalau satu orang masuk ke sana udah lu bully, gimana lu berharap ada yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima? Kayak gitu loh. Mari kita berpikir di luar kepentingan politik praktis. Dan anak-anak muda ini adalah orang-orang yang idealis, dan gue pernah bilang sama mahasiswa begini, kalau dunia politik itu kemudian diisi sama orang-orang kotor dan pragmatis, bagian dari itu adalah salah kalian semua karena nggak mau masuk ke politik. Dan kalau kalian udah masuk politik, ya hadapi kerasnya politik. Gua bisa jadi lawan kalian. Kayak gitu ya. Gamal udah masuk politik. Gue nyalek canda lah itu. Yang gue bingung tuh gini mas. Jadi ada juga setelah Manik kemarin itu siapa? Gilbran. Ya. Kenapa Gibran masuk partai yang mendukung Gibran gitu loh? Kenapa gak PDI? Gua- gitu loh. Itu pertanyaan gue aja sih. Nah, Iya, main ya, glowing aja dia gua pikiran bukan- Gamal itu lah. Partai, Iya. Monggo silakan. By the way dia ex ketua BEM di tempat universitas gue lagi kuliah. Jadi Ya jadi gua gua bisa- Bantu nih masuk gitu. Gimana? Gua Kenapa nggak- gak PDI? Maksud gue Ya, gitu gua- loh. Kalau lo kenal gitu maksudnya. Ya, gue nggak mau mengatasnamakan Gibran, tapi gue mau ngambil secara umum aja ya. Balik lagi nih, pertama adalah tadi kenapa gue ini agak masuk topik sebelumnya. Kenapa tadi gue bilang anomali? Karena contoh nih, gue pengen beroposisi, misalnya ya. Oposisi itu dikatakanlah harus misalnya masuk parpol yang beroposisi juga, gitu. Dan kenapa tadi gue bilang anomali nih? Kok di nasional gue mengkritik, tapi di daerahnya gue mendukung orang yang bagian dari Kim Plus misalnya gitu ya. Ya karena tidak ada ruang lu memperbaiki sistem. Terus ada kendaraan yang misalnya namanya kendaraan oposisi gitu. Gue bilang tadi di Banten misalnya. Pasukan lain lah gitu. Contoh ya. Gue warga Banten. nih, Gue nih. menolak dikit bang. Gue menolak sorry. dinasti politik. PDI di nasional teriak, tapi kan di Banten dukung Airin juga gitu. Di Banten kuning bos. Itu poinnya maksud gue adalah. Nah pertanyaannya nih bang, kalau misalnya gue mau memperbaiki provinsi dan kota kelahiran gue, Ya. apalagi selain gue harus berkompromi. Ya. Nah jadi apakah gue terima? Ya enggak. Makanya gue bilang gue korban dari sistem politik, tapi niat baik gue untuk memperbaiki kota gue, negara gue, Itu dia. politik gue. Ini gue nggak percaya. lo bukan korban, Bro Firdian. Apa kata yang bagus selain korban? Ibaratnya kayak gini, ketika lu turun dari langit dengan segala niat suci lu ke bumi, Udah ya, kayak malaikat, Bos. ya, dan lu berharap lu bisa meraih satu tujuan di planet bumi ini. Tapi kemudian pas lu sampai di bumi lu sadar bahwa di sini tanahnya itu nggak mulus, Ya. gitu. Di situ ada lobangan-lobangan lumpur, di situ ada jurang-jurang, di situ ada lumut-lumut berduri dan lain-lain lah kayak gitu ya. Pada akhirnya ya lu memang harus berkompromi dengan konteks.
Dan ini gue pernah ngadapin itu juga kok, gitu ya. Satu hal yang pasti yang nggak boleh kita compromising adalah tujuan kita berpolitik. Cara kita boleh taktis, boleh strategik, gitu. Tapi tujuan, ini sekarang gue belain lo ya. Karena demokrasi ini demokrasi. Iya, karena gua Mantar lagi lu jadi PCO juga. info locker. enggak karena apa pertanyaan tentang politisi muda itu soal ini terus. Dan gue pernah ngalamin itu. So kita harus realistis gitu. Kalau lu mau mengubah secara makro, lu harus masuk politik. Dan kalau lu masuk politik, lu mengubahnya dengan cara kebijakan. Dan kalau lu mau membuat kebijakan, lu harus punya otoritas. Dan kalau lu mau punya otoritas, lu harus dapat suara. Dan kalau lu mau punya suara, lu harus kerja elektoral. Dan kadang-kadang kerja elektoral itu pragmatis. Gitu. Jadi kerja partai politik, kerja caleg, kerja politisi, calon gubernur, dan lain-lain. Itu kan, atau bahkan pendukungnya. Itu nggak cuma kerja ideologis, itu harus ada kerja elektoral juga. Kalau lu cuma kerja ideologis, mohon maaf dengan segala hormat, mendingan kita ke LSM, ya, yang tidak membutuhkan dukungan elektoral. Gitu. Tapi seberapa efektif pergerakan LSM dibandingkan dengan politisi-politisi yang menjadi policy makers atau pembuat kebijakan. Ini nggak ada gitu Mas Bro. Soalnya ada orang nggak suka Kaisang, terus dengan alasan taktis dia masuk PSI. Aneh. Ya, gua harus jujur ya. Tadi sempat disinggung ya, Kaisang baru sekian hari tiba-tiba menjadi ketua umum. Secara proses kita adalah partai yang paling demokratis. Kenapa gue bilang kayak begitu? Nih, gua kasih secara kronologis ya. Waktu Bro Giring ulang tahun ke-40, dia langsung mengutarakan keinginannya untuk mundurin diri. Karena usia 40. Di PSI nggak ada ketua umum yang usianya kepala 4. Sis Grace Natali itu udah keluar dari kursi kepemimpinannya itu usia 38 atau 39 gue lupa. Yang penting masih kepala 3 gitu ya. Dan Bro Giring masuk kepala 4, beliau mengundurkan diri. Dan saat itu di grassroots PSI itu bertanya-tanya, siapa dong. Kayak gitu terus. Ya. Nah, berita soal Mas Kaisang mau masuk ke PSI lama-lama berembus. Ketika itu berembus, kemudian muncul Kaisang aja. Sampai di hari ketika di Solo ya, Raja Juli Antoni, Grace Natali, Giring Ganesha itu ke Solo, kemudian mengesahkan Kaisang untuk masuk PSI dengan memberikan kartu anggota. Di situ gua sebagai ketua DPP dan yang lain menerima banyak banget yang namanya aspirasi dari bawah. Kaisang aja yang lanjutin Mas Giring atau Bro Giring. Gitu. Nah, beberapa hari kemudian, ya, kita mengadakan 2 acara. Acara yang pertama itu kita sebut Kopdarsus atau Kopi Darat Khusus atau di partai lain disebut Munaslup. Ya, kita mengumpulkan 38 ya ketua DPW PSI se-Indonesia. Apakah betul? Ya, nggak hanya ketua ya, tapi ketua, sekretaris bendahara. Apakah betul di daerah kalian itu betul-betul menginginkan Kaisang untuk menjadi ketua umum kita? Kita tanyakan 38 ya, jawabannya iya, aklamasi. Dan kalau misalnya memang gua bohong, harusnya ada 1-2 DPW yang kemudian protes, beruki bohong setelah menonton video ini. Atau di video-video yang lalu lah, karena gue pernah mengatakan ini juga sebelumnya ya. Dan jawaban mereka macam-macam. Ada yang pragmatis, ada. Ada yang ideologis juga ada. Yang teknis pun juga ada. Yang ideologis bilang, kita ini pengusung Jokowisme. Dan Mas Kaisang, ini adalah simbol politik Jokowi. Dan kita ini adalah anak-anak ideologisnya Pak Jokowi. Itu yang alasannya ideologis. Ya. Yang alasan pragmatis juga ada. Wah, kalau kita ketua umumnya Mas Kaisang, suntikan elektoralnya kontan langsung banyak. Ada. Gitu. Dan yang ketiga, teknis juga ada. Wah, Mas Kaisang ini dengan podcastnya segala macam. Gaya bicaranya, gaya komunikasinya cocok dengan anak-anak muda. Yang cenderung bercanda, yang penuh ini, penuh itu, dan lain-lain. Juga ada. Tapi terlepas apapun motivasinya, prosesnya itu demokratis. Gitu. Dan akhirnya secara aklamasi, Mas Kaisang terpilih untuk menjadi ketua umum PSI. Dan kemudian di Jakarta Theater jam 7, ini kayaknya
beberapa dari kita lah pada hadir juga ya. Ya, aku di belakangnya jadi dia, Bos. Akhirnya Mas Kaisang akhirnya dilantik. Padahal di Jakarta Theater itu kita udah siapin 2 skenario. Kalau beliau nggak dilantik, narasinya adalah selamat datang Kaisang. Tapi kalau jadi dilantik, ya udah ketua umum Kaisang. Gitu. Kalau di PSI ada yang nggak suka Kaisang terus masuk PSI gitu. Iya. Alasan taktis gitu. Pertanyaan kamu logik aja. Ada nggak sih orang nggak suka sama partai? Gue gak suka nih sama Kaisang, tapi PSI gue lihat bisa menang nyalek di sini nih. Masuk aja lah. Kalau caleg-caleg gua nggak tahu ya. Tapi oke, gua adalah salah satu pansel ya, panitia seleksi caleg ya. Cuman kan begini ya. Kadang-kadang caleg itu memang ada yang kader kita ya, ada yang non kader, kita buka kan seluas-luasnya. Jadi PSI itu menganut sistem terbuka untuk proses rekrutmen caleg ya. Yang kita lihat itu aspek meritokrasi ya, juga apakah beliau memiliki kesamaan dengan DNA PSI atau enggak ya. Dan nggak pernah sih kita tanya gitu ya. Kalau ketemu kita Kaisang, lu tetap nyalek apa enggak? Kayak gitu. Jadi gua terus terang ya, pertanyaan ini gua nggak bisa jawab. Karena waktu itu proses pencalekan itu sebelum Mas Kaisang masuk. Gue jujur aja ya, ketika gue ditanya sama orang, katanya suara Pak Jokowi ngaruh gitu ya. Pendukung Pak Jokowi ngaruh. Kok PSI cuma 2,8% gitu. Jawabannya itu tadi. Balik lagi ke proses pencalekan juga ya, ini terkait ya. Mas Kaisang itu kan gabung November. Gitu. Jadi satu proses pencalekan kalau misalnya ada yang nggak suka dengan Mas Kaisang, gue nggak tahu. Karena proses pencalekan jauh. Bukan ada pengaruh aneh nggak menurut lo? Kalau ada yang suka Kaisang nyalek di PSI. Aneh nggak? Ya aneh. Iya. Ya, Tapi aneh. gini, nah Ini Ini- makanya, ntar lagi dia janjian masuk partai juga, Bos. PSI. Ntar lagi. Menurut gue gini, ini ketika kita mau nanya, bilang bahwa oke sekarang lu kayak gini deh misalnya. Lu pengen tadi mengkritisi misalnya Gibran deh. Tadi Manik disebut 2 nama nih ya. Gua Atau gue deh. Ya, gua Nah, kita ambil 3 tadi guys. Misalnya Gibran, Manik atau gue, sama kita sama-sama 3 mantan ketua BEM dan pasti beroposisi dengan Jokowi nih selama nge-BEM pun paskanya lah. Setahun 2 tahun gitu ibaratnya ya. Kemudian masuk partai politik yang pada akhirnya juga bagian dari koalisi Jokowi Dodo. Hari ini pertanyaannya adalah partai politik mana yang secara gamblang dan tegas menawarkan diri vis-a-vis dengan kekuasaan? Jawabannya nggak ada. PKS. Buat clear, gue orang yang tidak seideologi dengan PKS gitu ya. Tapi bagaimana dia sempat konsisten mengkritik Jokowi, kita butuh itu. Gabung juga, bahkan 100 pimpinan yang bikin statement baru. Kita nih kalau berkuasa kan lebih gila. Apalagi PSI, dulu kita harapkan PSI ini juga menjadi vis-a-visnya kekuasaan atau minimal Prabowo Subianto deh. Gabung juga. Makanya bagi gue dosa besar PSI adalah menjual orang kata-kata anak muda, tapi kemudian bersikap seperti boomer gitu, dan itu jadi satu patah lah harapan orang. Sama aja menurut gue. Semua partai menurut gue sama aja. Pengen mendukung Jelas dengerin 03 kemarin tapi gabung juga gitu. Sekarang berapa? Oke kan udah PDI Perjuangan deh. Yes. Kapan PDI pernah nge-state secara resmi bahwa dia tidak akan mengambil jabatan menteri? Dikala di berita kita masih lihat Puan akan digantikan Gibran jika dimakzulkan. Apalagi PDI dibocor halus, PDI masih lobby-lobby menteri. Bahkan Mega dan Prabowo mau ketemu, lagi nentuin. Ketemunya di Teguh Umar atau ketemunya di mana rumah Prabowo Subianto gitu. Jadi poin yang gue sampaikan adalah hari ini partai politik mana yang menawarkan diri vis-a-vis dengan kekuasaan? Kalau orang-orang yang memang tadinya adalah aktivis atau punya kritik keras terhadap kekuasaan, lu expect-nya adalah dia juga harus gabung ke parpol yang beroposisi. Masalahnya nggak ada. Enggak, Umat juga di. Ya. Lo tadi Tangerang Umat tuh Kimples, Bos. Umat Kimplas. Jadi masuk banyak. Dan paten. partai Anies mana? Partai juga belum jadi gitu. Partai Terus berarti apa? Berarti apa? Oh, ya udah anak muda gak usah masuk kekuasaan dulu. Bener juga tadi Bang Ki bilang, soalnya gue sepakat. Mendukung mengkritisi di luar kekuasaan penting gak? Penting. Itu harus jadi dalam instrumen demokrasi, parlemen jalanan dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya perubahan paling cepat itu lewat policy making gitu. Dan policy is something government is do and not do. Jadi kalau misalnya Jokowi hari ini nggak menuntaskan pelanggaran HAM, itu juga kebijakan. Walaupun dia nggak pernah ngomong, saya menolak tuntasin pelanggaran HAM, dia nggak ngomong nih. Tapi itu juga bentuk kebijakan karena policy something government do and not do gitu.
Nah, jadi menurut gue daripada hari ini kita terlalu sibuk ngejudge dan juga menghina mereka orang-orang yang punya niat baik masuk politik, padahal di dalam politiknya adalah isinya orang-orang yang culas, tidak tahu malu, dan juga orang-orang punya niat menghancurkan bangsa ini. Saran gue mending orang-orang muda yang masuk politik ini 3 hal. 1, partai apapun dipilih harus kemudian berkawan dengan orang-orang muda di partai lainnya. Bahkan gerakan buruh, gerakan sipil, gerakan tani, gerakan pendidikan gitu. Yang kedua adalah orang-orang muda yang masuk politik ini jangan berasa bahwa dirinya adalah seorang nabi dan pahlawan yang datang sendirian terus oke, gue akan bersihin ini PKB. Tapi dia harus datang dengan mentalitas gue perlu bawa gerbong. Bisa nggak dia udah punya Gibran misalnya, gue tantang aja Gibran udah punya, dan besar kan di situ wakil ketua harian juga banyak nih muda. Iya. Ketua harian juga yang ketua harian umur 23 tahun kalau nggak salah. Oke, kalian berberapa tuh? Ber-8, ber-9 itu kurang lebih lah angkanya. Bisa nggak sekarang kalian meyakinkan pimpinan kalian, Caimin gitu ya, dan juga rekan-rekannya, kalian bawa gerbong muda banyak, kemudian setahun demi setahun kalian pengaruhi gerbong ini dan pengaruhi gerbong elit. Jangan-jangan PKB bisa dipengaruhi oleh gerbong kalian. Atau Manik di Perindo bisa nggak? Atau Seno di PDI bisa nggak gitu? Jadi mentalitas 1 harus tetap berkawan. Kedua, jangan merasa seperti nabi. Yang ketiga adalah di tengah sistem politik hari ini, kalian tahu partai kalian hari ini, aduh ini partai dukungannya ke arah kekuasaan yang hari ini nepotis nih. Tapi partai ini masalahnya konkret, kasih gue ruang. Oke deh, gue ambil. Tapi catatannya adalah jangan pernah lupakan prinsipnya. Jadi jangan sampai jadinya narasi orang baik masuk sistem sama aja ujungnya terus menjadi satu mentalitas generasi yang nggak berubah. Jadi kalau menurut gue itu Konsepnya matang juga ternyata Firje. Cukup memuaskan. Cukup memuaskan. Dahaga nih. Semakin yakin untuk masuk PSI. Nah, taktis ya. dikira masuk istana bang, enggak? Hah? Kalau masuk istana udah beda loh. Oh iya, siap. Ampun abang dah. Nah, abang dah. 3 jam abang. Udah oke. Mungkin. 3 jam ini. Tahu udah berapa jam? Udah, Enggak lah, kita udah. mulai jam 8 kok. Oh iya. Ah. Closing statement aja kali ya. Iya. Kita closing statement ya. Kita mulai Siap, dari senior. Bang Dede Prayudi dulu, silakan. Sif. Oke, begini, di politik itu kan ini adalah soal persepsi ya, dan persepsi itu nggak bisa dilihat hitam putih. Bahkan angka 6 dilihat dari angle yang berbeda jadi angka 9. Juga sebaliknya, angka 9 dilihat dari angle yang berbeda menjadi angka 6. Nah, di dalam politik maka kemudian diskursus untuk meyakinkan yang lain bahwa ini adalah angka 6 atau ini adalah angka 9, itulah yang menjadi penting. Ya, ini bukan soal opininya dia yang salah atau ini adalah opininya dia yang paling benar ya. Ini adalah soal proses diskursus itu yang harus dibuka selebar mungkin gitu ya. Dan kita bisa sama-sama lihat ya bahwa dari kemarin-kemarin ya ada orang-orang yang berbeda pendapat dengan pemerintah, dengan DPR ya, dengan misalnya yudikatif dalam hal ini MK atau MA gitu. Mereka turun ke lapangan untuk menyampaikan aspirasinya, keberatannya, itu kemudian mereka dapat melakukan itu ya dengan baik ya, dikawal keamanannya dan lain-lain. Itu adalah sesuatu yang sangat baik dan kita berharap bahwa hal yang baik ini bukan hanya dapat dilanjutkan tapi juga dapat ditingkatkan. Karena bagaimanapun juga ya, negara ini membutuhkan civil society untuk terus berperan gitu, karena civil society inilah yang menjadi bagian penting dari pilar demokrasi yang sekarang sedang kita tumbuh kembangkan. Jadi gue sih berharap ya, karena ini adalah retorika show yang dimana gue ekspektasinya ini penontonnya banyak anak-anak muda ya. Pertama-tama kalian itu care sama politik ya, care sama politik. Dan kalau kalian sudah care sama politik, yang kedua kalian kalau bisa ya terjun ke politik gitu. Jadilah subjek politik yang aktif, nggak hanya menjadi objek politik yang pasif. Jadilah bagian orang yang ngebersihin ruangan yang kalian anggap kotor gitu. Karena kalau misalnya kemudian
ruangan itu kalian anggap kotor dan kalian nggak pernah masuk ke ruangan itu, kalian adalah bagian dari dosa yang membuat ruangan itu kotor. Jadi nasib bangsa ini ada di tangan kita semua, ada di tangan anak-anak muda. Kurang lebih seperti itu. Wih, top. Top. Ya sedikit dari Firdan deh. Iya, tagline gue kan kalau di TikTok tuh lawan buta politik ya. Jadi apa yang Bang Uki bilang soal definisi ruangan itu, yang ideal sih kita sebagai pembayar pajak tinggal nyuruh aja orang di dalam rumah bersih-bersih dong. Masalahnya mereka nggak mau bersih-bersih, mereka malah makin mengotori. Nah bagi gue teman-teman harus terus bisa melawan buta politik itu. Kenapa? Karena jangan mau didikte sama kekuasaan yang bilang kalau kritik itu bentuk tidak cinta negara. Jangan mau didikte kekuasaan yang bilang kalau kritik itu harus selalu membangun dengan solusi. Enggak, lu udah bersuara bilang bahwa ini salah, tapi lu nggak tahu solusinya apa aja udah bagus. Jadi nggak usah harus dulu jadi akademisi untuk lu melihat sesuatu salah dan bersuara. Dan ya menurut gue di hari ini teman-teman paling terdekat lah terjun ke politik bagus, mau bicara di luar politik di luar pun oke, tapi terdekat menurut gue orang-orang yang di dalam ruangan yang kotor tadi itu lagi memimpin kekuasaan kita hari ini gitu ya. Jadi terakhir gue pengen bilang jangan kalian tertipu dengan narasi orang baik, Wong Deso, Satria Piningit, New Hope. Kita harus mulai ngomongin nilai, teman-teman. Ada ratusan orang yang menjadi korban kekerasan aparat, ada yang meninggal di aksi reformasi di korupsi, korban penggusuran, ada yang seorang ayah meninggal karena melihat pendidikan harganya mahal, driver ojol meninggal kelaparan. Tapi kekuasaan kita hari ini tone deaf, nggak empatik. Siapa lagi bisa nyelamatin negara ini kalau bukan kita semua? Wih, terima kasih banyak. Pengkritik pemerintah dan pendukung pemerintah. Asal jangan DFK aja. Oh betul. Disinformasi, Betul. fitnah dan kebencian. Yes. Arahan Oke. Hasan Nasbi, kita ikutin. Abang Dasan Nasbi. Ya. Abang dah. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih Thank you. banyak. Thank you. Siap. Thank you.